Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih, syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita melanjutkan pembahasan kita dari Al-Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis yang hadis-hadis tersebut adalah hadis-hadis yang mencakup dasar-dasar Islam, ya. Dan sekarang kita masuk pada hadis yang kedua, ya. Kalau pada pertemuan kemarin kita menyampaikan tentang hadis innamal a'malu binniyat. Jadi itu adalah hadis yang pertama dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Maka hadis yang kedua ini, hadis tentang Islam, ihsan dan iman, adalah hadis yang pertama dalam Sahih Muslim. Hadis yang pertama dalam Sahih Muslim. Saya bacakan hadis tersebut, ya, karena hadis ini ada kisahnya sebagaimana dibawakan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya. An Yahya bin Ya'mar, dari Yahya bin Ya'mar, dia berkata, kana awwala man qala fil qadar bil Basrah Ma'bad al-Juhani. Yang pertama berpendapat tentang al-qadar, maksudnya mengingkari takdir atau disebut dengan al-qadariyah, adalah seorang bernama Ma'bad al-Juhani di Basrah. Di madhab qadariyah pertama kali muncul di Irak, di Basrah, oleh seorang bernama Ma'bad al-Juhani. Kata Yahya bin Ya'mar, fantalaqtu ana wa Humaid bin Abdurrahman al-Himyari hajaini au mu'tamiraini. Maka berangkatlah aku, Yahya bin Ya'mar, dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari, kami berdua berangkat sedang haji atau sedang umrah. Faqulna, kami berkata, lau laqina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'alnahu amma yaqulu haula'i fil qadar. Seandainya kita bisa bertemu dengan salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas kita bertanya kepada dia tentang perkataan mereka yang menolak takdir. Fa wuffiqa lana Abdullah bin Umar bin Al-Khattab dakhilan al-masjid. Kemudian alhamdulillah Allah memberikan taufik kepada kami bertemu dengan Abdullah bin Umar bin Al-Khattab yang sedang masuk ke masjid. Faqtanaftuhu ana wa sahibi ahaduna an yaminihi wal akharu an shimalihi. Maka kami pun segera mendekati Ibnu Umar, salah satu dari kami di sebelah kanannya, salah satu di sebelah kiri beliau. Fa dhanantu anna sahibi sayakilul kalam ilayya, dan menurutku temanku akan menyerahkan pembicaraan kepadaku. Maka aku yang berbicara dengan Ibnu Umar. Fa qultu Abu Abdurrahman, innahu qad dhahara qibalana nasun yaqra'una al-Qur'an. Wahai Abu Abdurrahman, yaitu hai Ibnu Umar, kunyahnya Ibnu Umar Abu Abdurrahman, sungguh telah muncul dari sisi kami sekelompok orang yang mereka membaca Al-Qur'an. Wa yatakaffaruna al-ilm, dan mereka berdalam-dalam tentang ilmu. Wa dzakara min sya'nihim, kemudian dia menyebut tentang sifat-sifat kelompoknya Ma'bad al-Juhani, kelompok Qadariyah ini. Wa annahum yaz'umuna alla qadar, dan mereka menyangka tidak ada takdir. Wa annal amra unufun, bahwasanya perkara terjadi tanpa ada takdir. Setelah terjadi baru Allah tahu, ya. Qala, kata Ibnu Umar mengomentari pernyataan tersebut, fa idza laqita ulaik fa akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'u minni. Kalau kau ketemu dengan mereka, sampaikanlah kepada mereka bahwasanya saya Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Walladzi yahlifu bihi Abdullah bin Umar, demi Allah yang Ibnu Umar bersumpah dengannya, demi Allah,
"Law anna li ahadihim mithla Uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabila Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar." Seandainya salah seorang dari mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, kemudian diinfakkan, maka Allah tidak akan menerima infak mereka tersebut sampai mereka beriman dengan takdir. Tsumma qala, kemudian Ibnu Umar berdalil, dia menyampaikan suatu hadis. Beliau berkata, "Haddatsani abi Umar bin Khattab." Sungguhnya telah menyampaikan kepadaku ayahandaku, yaitu Umar bin Khattab. Beliau berkata, "Bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin idh tala alaina rajulun shadidu bayadhis thiyab." Tatkala kami sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari, tiba-tiba muncul seorang yang bajunya sangat putih, shadidu sawadis sya'ri, yang rambutnya sangat hitam, la yura alaihi atharus safar, tidak nampak padanya tanda-tanda safar, wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak seorang dari kami pun yang mengenalnya. Jadi orang ini aneh ya. Dia ini kalau orang kampung situ pasti pada dikenal, pada orang mengenalnya. Tapi kalau orang luar tidak ada yang mengenal, kok tidak ada bekas-bekas tanda safar. Pada zaman dahulu orang datang dari luar pasti ada bekas-bekas safar. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun datang sambil dia duduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Maka dia sandarkan lututnya kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan dia meletakkan kedua tangannya di paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebagian riwayat di lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, "Ya Muhammad." Dan dia berkata, "Wahai Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Ya, sampaikanlah kepada aku tentang Islam. Orang ini langsung memanggil nama, "Ya Muhammad, wahai Muhammad." Oleh karena sebagian orang mengatakan ini orang yang aneh ini adalah malaikat Jibril yang sedang menjelma menjadi seorang Arab Badui, karena tidak ada yang manggil nama Rasulullah dengan Muhammad kecuali orang-orang Arab Badui ya. Sehingga seakan-akan dia mengenal Nabi, kemudian dia panggil dengan nama langsung ya. "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu berkata, "Al-Islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakata wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Maka Nabi sampaikan bahwasanya Islam adalah rukun Islam yang sebagaimana kita kenal, yaitu syahadatain, kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa bulan Ramadan, haji bagi yang mampu. Qala sadaqta, orang ini mengatakan engkau benar. Qala fa ajibna lahu, kata Umar, kami heran dengan orang ini. Yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia yang tanya kok dia yang membenarkan. Qala fa akhbirni 'anil iman, dia berkata lagi, kabarkanlah kepadaku tentang iman wahai Muhammad. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, yaitu engkau beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, para rasulnya, dan beriman kepada hari akhirat. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan ini yang jadi patok yang ingin dibawakan oleh Ibnu Umar di antara rukun iman, iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, ya. Kemudian kepada hari akhirat, dan wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang keenam, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Qala sadaqta, kata orang ini engkau benar. Qala fa akhbirni 'anil ihsan, kabarkanlah kepadaku tentang al-ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, kalau kau tidak melihatnya maka sungguhnya Allah melihat engkau. Qala fa akhbirni 'anis saa'ah, kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat. Kapan hari kiamat? Qala mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya Nabi dan malaikat Jibril tidak tahu kapan hari kiamat, karena ini malaikat Jibril yang menjelma menjadi seorang manusia. Qala fa akhbirni an amaratiha, kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Qala an talidal amatu rabbataha, yaitu ya
seorang budak melahirkan tuannya. Wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Dan kau melihat ada orang-orang yang tidak memakai alas kaki, tidak memakai baju, orang-orang miskin, para penggembala kambing, tiba-tiba mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Qala thumma intalaqa falabithu maliyan. Kemudian orang ini pergi dan aku pun diam beberapa waktu. Thumma qala li, kemudian Nabi berkata kepadaku, ya Umar, atadri manis sa'il? Tahukah engkau tadi siapa yang bertanya? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih mengetahui. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Yang tadi datang adalah malaikat Jibril. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Inilah tadi hadirin dan hadirat hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, dan dia adalah hadis yang pertama ya, yang menjelaskan tentang rukun Islam, kemudian rukun iman, kemudian tentang ihsan, dan juga tentang tanda-tanda hari kiamat. Kalau kita lihat sebab Ibnu Umar menyebutkan hadis ini dari ayahnya Umar bin Khattab, karena tadi ada bid'ah yang muncul di zaman Ibnu Umar, yang muncul di Irak, di daerah Basrah. Itu bid'ah Qadariyah yang dibawa oleh seorang bernama Ma'bad Al-Juhani ya. Ini dalil bahwasanya bid'ah-bid'ah besar sudah mulai muncul di zaman para sahabat. Khawarij muncul di zaman Ali bin Abi Thalib dan sudah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhruju fi akhir zaman qaumun hudatsaul asnan sufahaul ahlam yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum yamruquna minad din kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan muncul di akhir zaman, yaitu maksudnya di akhir zaman para sahabat. Sekelompok orang, anak-anak muda, usia mereka muda-muda, mereka bodoh-bodoh ya. Mereka baca Quran tapi Quran tidak sampai ke dalam hati mereka, tidak melewati tenggorokan mereka. Kemudian mereka ini keluar dari agama seperti anak panah yang menembus hewan buruan. Dan itu muncul orang-orang Khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib. Kemudian muncul lawannya, muncullah ya sekelompok orang-orang Syiah yang mereka adalah ya oposisi bagi orang-orang Khawarij, yang mereka sangat membela Ali bin Abi Thalib dan mereka sangat mencintai Ali bin Abi Thalib. Yang awal muncul dari orang Syiah adalah firqah Sabaiyah, yaitu yang mengikuti Abdullah bin Saba, seorang Yahudi yang masuk Islam kemudian melakukan pengrusakan dalam ajaran Islam. Sampai-sampai orang-orang ini begitu cintanya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu sampai mereka menganggap Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan. Akhirnya Ali bin Abi Thalib murka kepada mereka dan menyuruh mereka bertobat, dan mereka tidak mau bertobat. Mereka tetap menganggap Ali sebagai Tuhan. Kemudian Ali mengancam akan membunuh mereka kalau mereka tidak bertobat. Tetap saja mereka tidak mau bertobat. Akhirnya Ali pun menyalakan api, sebagaimana disebutkan, lamma ra'aitul amra amran munkaran ajajtu nara wa da'autu kumbara. Tatkala aku melihat perkara sudah sangat mungkar, maka aku pun menyalakan api dan aku panggil Kumbar, yaitu ya pejabatnya di Ali bin Abi Thalib, kemudian menyuruh untuk membakar orang-orang tersebut. Akhirnya orang-orang yang menganggap Ali sebagai Tuhan dibakar oleh Ali bin Abi Thalib karena mereka murtad, dan orang yang murtad ya dibunuh hukumnya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang merubah agamanya maka bunuhlah. Dalam hukum Islam demikian. Maka Ali bin Abi Thalib pun membakar mereka. Dan mereka tetap meyakini Ali sebagai Tuhan. Justru mereka semakin yakin. Kenapa? Karena la yu'adzib bin nar ila rabbun nar. Tidak ada yang menyiksa dengan api kecuali pencipta api. Kata mereka, ini bukti Ali adalah Tuhan. Buktinya nyiksa kami dengan apa? Api ya. Sama seperti tatkala terjadi bencana gara-gara kesyirikan yang dilakukan, akhirnya ada sebagian orang bikin lagi kesyirikan. Kenapa? Sajiannya kurang katanya. Tambah parah ya. Dan ini diingkari oleh Ibnu Abbas. Apa yang dilakukan oleh Ali, membunuh orang-orang murtad tersebut, itu dibenarkan oleh
Ibnu Abbas, yang diingkari oleh Ibnu Abbas adalah cara membunuh mereka dengan membakar, dan itu tidak diperbolehkan. Mungkin tidak sampai kepada ahli ilmu tentang larangan membakar, menyiksa dengan membakar ya. Ya, tetapi maksud saya firqah itu sudah muncul. Khawarij diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Ya. Diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Waktu itu Nabi menyebutkan sifat-sifat Khawarij, bahwasanya di antara mereka ada yang tangannya buntung, kemudian di tangan yang buntung tersebut semacam ada tai lalat besar, dan situ muncul rambut-rambut dari tai lalat tersebut. Maka waktu Ali memerangi orang-orang Khawarij, maka Ali memerangi dengan penuh semangat. Karena Nabi mengabarkan bahwasanya yang membunuh orang-orang Khawarij pahalanya sangat besar. Maka Ali pun memerangi mereka. Akhirnya ya banyak di antara mereka yang meninggal, tewas ya. Sebagian lari kocar-kacir ya. Kemudian setelah mereka tewas, Ali mengatakan, "Carilah di antara mayat-mayat mereka seorang yang tangannya buntung dan ada tanda tai lalat di situ dan keluar rambut dari tai lalat tersebut." Akhirnya anak buahnya Ali mencari di mayat-mayat tersebut, ternyata tidak ada. Maka Ali ya mengatakan tidak mungkin, karena Nabi mengatakan akan ada orang seperti itu, cari. Akhirnya dicari lagi, ternyata mayat tersebut tertumpuk. Setelah dibuka tumpukan, benar-benar ada orang yang tangannya buntung dan ada tai lalatnya dan ada uraian rambut di tai lalat tersebut. Maka Ali pun sujud kepada Allah, sujud syukur. Ternyata benar-benar dia telah memerangi orang-orang Khawarij yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muncul Khawarij, kemudian muncul Syiah ya. Kemudian muncul Qadariyah, Ma'bad al-Juhani di Basrah. Qadariyah adalah sekelompok orang yang mereka mengingkari takdir. Kata mereka, takdir itu tidak ada. Semua terjadi, baru terjadi. Al-amru unuf, maksudnya baru terjadi tanpa ditakdirkan terlebih dahulu. Kenapa? Logika mereka tidak bisa terima kalau Allah mentakdirkan keburukan. Kata mereka, enggak, Allah tidak mungkin mentakdirkan keburukan. Oleh karenanya keburukan yang terjadi ini bukan takdir Allah. Oleh karenanya apa yang terjadi ini bukan takdir Allah. Ya. Ibarat Allah menciptakan robot, Allah on-kan jalan sendiri, tidak ada urusan lagi bagi Allah Subhanahu wa taala. Ibarat demikian, Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan makhluknya, setelah itu Allah biarkan berjalan sendiri, nanti tinggal suruh malaikat catat ya, tanpa ada takdir. Ya, tanpa ada takdir. Dan ini bid'ah ini muncul sejak lama di zaman Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, namanya bid'ah Qadariyah. Kemudian bid'ah muncul lagi di zaman Al-Hasan Al-Basri, di zaman tabi'in. Itu Hasan Al-Basri. Saya akan sampaikan karena berkaitan dengan apa yang kita bahas. Hasan Al-Basri salah seorang imam dari ulama tabi'in. Dia punya majelis dan dia berbicara tentang iman, tentang Islam ya. Sampai ada satu pembahasan bagaimana hukum pelaku dosa besar. Maka Hasan Al-Basri menjelaskan dengan akidah Ahlussunnah bahwasanya pelaku dosa besar, orang Islam tapi melakukan dosa besar, maka hukumnya adalah mukmin naqisul iman. Dia masih Islam, dia masih mukmin tapi imannya kurang. Waktu Hasan Al-Basri menyampaikan pendapat ini, rupanya ada muridnya yang tidak setuju. Namanya Wasil bin Atha. Dia tidak setuju. Maka dia pun menyempal. I'tazala, ya'tazil majlis Al-Hasan. Dia meninggalkan majelisnya Hasan, gurunya, dia menyempal bikin kajian sendiri. Dia punya pendapat bahwasanya seorang pelaku dosa besar, maka dia keluar dari iman, namun dia tidak masuk dalam kafir. Dia keluar dari keimanan, namun dia tidak terjerumus dalam kekafiran, maka dia fi manzilah baina manzilatain. Dia berada di tengah-tengah antara iman dan kufur. Inilah awal pendapat Mu'tazilah. Maka kemudian Wasil bin Atha bikin majelis sendiri. Sebagian orang terpesona dengan pendapat dia. Kemudian ada seorang bernama Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid gabung dengan Wasil bin Atha. Amr bin Ubaid ini adalah seorang yang sangat zuhud, rajin beribadah. Kemudian dia suka menangis. Ya, makanya ada buku judulnya tentang Akhbar Amr bin Ubaid, bagaimana kisah-kisahnya Amr bin Ubaid, seorang yang sangat zuhud dan suka ya sangat
jauh dari dunia, rajin beribadah dan suka menangis. Gara-gara Amr bin Ubaid gabung dengan Wasil bin Atha, maka madhab Mu'tazilah semakin tersebar. Kenapa orang terpesona dengan Amr bin Ubaid? Ya istilahnya ini ustaz zuhud, ini ustaz rajin ibadah, ini ustaz suka nangis tapi akidahnya menyimpang. Yang orang lihat tidak penyimpangannya. Yang orang lihat adalah bagaimana zuhudnya orang ini, bagaimana ahli ibadahnya orang ini. Dan banyak orang menilai dengan perasaan bukan dengan ilmiah. Ya. Tatkala sang ustaz bisa menyampaikan dengan tangisan atau dia rajin beribadah, dia zuhud sehingga banyak terpedaya. Akhirnya berkembanglah kelompok Mu'tazilah, kelompok Mu'tazilah. Inilah kata para ulama, 4 kelompok besar yang merupakan sumber firqah-firqah yang ada. Oleh karenanya Abdul Qahir Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq, dan Abdul Qahir Al-Baghdadi termasuk murid-muridnya Abul Hasan Al-Asy'ari. Dia punya buku judulnya Al-Farqu Bainal Firaq, dia sekitar abad ke-5. Dia menjelaskan tentang hadis wa sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah. Bahwasanya umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Siapa yang saya tersebut? Man kana ala ma ana alaihi wa ashabil yaum. Yaitu orang-orang yang berada di atas jalanku dan jalan sahabatku yang sekarang ini. Waktu dia menjelaskan tentang 72 golongan yang sesat dan diancam neraka oleh Nabi SAW, dia sebutkan tentang firqah-firqah besar yang merupakan firqah-firqah induk. Dia sebutkan Khawarij, Syiah, Qadariyah, Mu'tazilah. Kemudian turunannya disebutkan Syiah terpecah menjadi sekian, Khawarij terpecah menjadi sekian, Qadariyah terpecah menjadi sekian, Mu'tazilah terpecah menjadi sekian, akhirnya jumlahnya 72. Ini pendapat dia, ijtihad dia. Meskipun tidak disetujui oleh sebagian ulama. Sebenarnya mengatakan tidak perlu kita menentukan siapa 72. Yang paling penting adalah bagaimana sifat-sifat firqah najiyah, kelompok satu yang selamat. Tapi maksud saya, inilah kelompok-kelompok bid'ah besar yang muncul dan sudah muncul sejak zaman sahabat. Di antaranya bid'ah Qadariyah. Ya, di antaranya bid'ah Qadariyah. Tatkala disampaikan kepada Ibnu Umar tentang adanya kelompok ini yang menolak takdir, maka Ibnu Umar mengatakan, fa akhbirhum anna Ibnu Umar anni bari'um minhum wa hum bura'u minni. Sampaikanlah kepada mereka, saya Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, sahabat Nabi SAW, berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya. Perhatikan di sini, waktu Yahya bin Ya'mar menjelaskan tentang sifat orang-orang Qadariyah, dia mengatakan yatakaffaruna al-ilm. Bahwasanya mereka ini suka nuntut ilmu berdalam-dalam, saking berdalam-dalam tanpa dalil, pakai logika, akhirnya menolak takdir. Akhirnya menolak takdir. Ini bahaya kalau seorang menuntut ilmu tanpa pakai dalil, tanpa Al-Quran dan Sunnah, hanya sekedar mengandalkan akalnya, akhirnya menjerumuskan dia untuk menolak ayat-ayat Allah dan menolak hadis-hadis Nabi SAW. Dan di antara sifat mereka, yaqra'una al-Quran, mereka baca Al-Quran. Jangan disangka bahwasanya ahlul bidah tidak baca Quran, mereka baca Quran. Khawarij baca Quran, Nabi sebutkan. Yaqra'una al-Quran la yujawizu taraqiyahum. Khawarij baca Quran namun Al-Quran tidak masuk ke dalam dada mereka. Ini Qadariyah juga baca Quran, tetapi tidak dijadikan dalil, bahkan menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan otak mereka. Maka Ibnu Umar mengatakan, sampaikan kepada mereka, lau anna li ahadihim mithla Uhudin dhahaban fa anfaqahu. Seandainya salah seorang dari mereka punya emas sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu besar ya. Gunung Uhud itu panjangnya kira-kira 7 sampai 8 kilo. Lebarnya kira-kira 2 sampai 3 kilo ya. Tingginya 100 meter sekian ya. Kalau dia punya emas sebesar itu ya, kira-kira berapa kilo itu? Siapa yang mau timbang juga ya. Berat, emas berat, berapa kintal nggak tahu, berapa ton ya. Dia punya emas sebesar gunung Uhud, kemudian dia infakkan, ma qabilallahu minhu. Allah tidak akan menerimanya hatta yu'mina bil qadar, sampai dia beriman dengan takdir. Kenapa? Barang siapa yang mengingkari rukun iman, dia kafir, amalnya tidak diterima. Wa may yakfur bil imani faqad habita amalu. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang tidak beriman atau kufur kepada keimanan, maka telah gugur amalannya. Rukun iman ada 6.
barang siapa mengingkari salah satunya tidak bermanfaat. Meskipun dia beriman kepada Allah, meskipun dia tidak pernah syirik, meskipun dia beriman kepada Nabi, ya, kepada para Rasul, meskipun dia beriman dengan kitab-kitab, meskipun dia beriman kepada malaikat, meskipun dia beriman kepada hari akhirat, dia tidak beriman kepada takdir, maka gugurlah keimanannya. Iman 6 perkara, rukun iman tidak boleh salah satu tidak diimani, semuanya harus diimani. Maka Jibril mengatakan, sampaikan kepada mereka kalau dia punya emas sebesar gunung Uhud, dia berinfak tidak akan diterima sampai dia beriman kepada takdir Allah baik maupun buruk. Baru kemudian Ibnu Umar berdalil tentang pendapat dia ini. Haddatsani abi, bahwasanya ayahku telah menyampaikan kepadaku. Ini dari hadis ini Ibnu Umar ingin berdalil tatkala Jibril bertanya kepada Nabi, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Maka Nabi berkata, "Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Iman itu 6 rukun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 6 perkara. Yang pertama engkau beriman kepada Allah, yang kedua engkau beriman kepada malaikat, yang ketiga engkau beriman kepada rasul-rasulnya, yang keempat engkau beriman kepada kitab-kitabnya, kitab sucinya, yang kelima engkau beriman kepada hari akhirat, yang keenam engkau beriman kepada takdir baik maupun buruk, ya. Itu kenapa Ibnu Umar membawakan hadis yang panjang ini untuk membantah orang-orang Qadariyah. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya hadis ini panjang tapi saya akan menjelaskan secara singkat, ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menjelaskan 4 perkara, iman, Islam, iman, kemudian ihsan. Baru perkara keempat Nabi menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat, ya. Jadi ada namanya Islam. Kemudian ada namanya ihsan, iman. Ada namanya ihsan. Waktu Nabi menjelaskan Islam, Nabi SAW menyebut tentang rukun Islam. Rukun Islam, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Yang pertama adalah syahadatain, kemudian salat, kemudian zakat, puasa, haji. Kemudian setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang iman. Waktu menyebutkan iman, beliau menyebut tentang rukun iman. Yang pertama iman kepada apa? Allah. Kemudian malaikat. Kemudian para rasul. Kemudian apa? Kitab-kitab suci. Yang kelima, hari akhir. Yang keenam baru takdir. Takdir baik dan buruk. Ini disebut dengan rukun Islam. Ada 5. Ini disebut dengan rukun iman. Baru yang ketiga tentang ihsan, yaitu enta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, engkau beribadah seperti melihat Allah. Kalau kau tidak mampu, fa innahu yarak, fa innahu yarak. Sesungguhnya Allah melihatmu. Baik, baru kemudian tentang tanda-tanda hari kiamat.
engkau melihat apa tadi? Budak melahirkan tuannya. Kemudian yang kedua apa? Orang-orang miskin, penggembala kambing, tahu-tahu berlomba-lomba meninggikan apa? Bangunan. Jangan-jangan di sini ceger kan? Tahu-tahu rumahnya mewah-mewah, padahal sebelumnya gembala apa? Kambing. Baik. Ini 4 poin yang dibahas oleh atau ditanyakan oleh Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Jibril disebutkan dalam hadis datang dalam bentuk manusia, dan kebanyakan Jibril kalau datang seringnya dalam bentuk manusia, dan malaikat secara umum kalau datang selalu dalam bentuk manusia. Ya, oleh karenanya datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam manusia, orang-orang malaikat yang menjelma ketemu dengan Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim sama sekali tidak tahu kalau itu malaikat. Makanya Nabi Ibrahim begitu datang para malaikat, langsung Nabi Ibrahim nyembelih sapi, dihidangkan makanan, sudah capek-capek disembelih, capek-capek dimasak, dihidangkan, ternyata mereka tidak makan karena mereka malaikat. Dan malaikat tidak datang dengan wujud aslinya kecuali dalam kondisi tertentu. Nabi SAW aja hanya melihat malaikat Jibril dalam bentuk asli cuma 2 kali. Lahu situmi ajjanah, dan malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Satu sayap saddal ufuk, satu sayap kalau dibuka menutup cakrawala. Ya. Kenapa orang berat melihat malaikat? Ya. Makanya waktu orang-orang kafir mengatakan, mana? Datangkan malaikat, kami ingin lihat malaikat. Yauma yarawnal malaikata la busra yauma idzil mujrimin. Ya, kalau mereka melihat malaikat nanti hari kiamat, maka tidak ada kegembiraan bagi mereka pada hari tersebut. Untuk meringankan manusia, untuk meringankan para anbiya, maka Allah mengutus malaikat menjelma menjadi manusia. Dan itu diantara keistimewaan malaikat, kalau sudah berubah persis seperti manusia. Tidak ada yang menyangka itu malaikat. Padahal mereka diciptakan dari cahaya, tapi mereka punya kemampuan qudrah ala tasyakkul, menjelma menjadi manusia persis seperti manusia, sampai-sampai Nabi Ibrahim tidak sadar kalau itu manusia. Itu malaikat. Kemudian malaikat yang datang kepada Nabi Ibrahim pergi ke Nabi Lut. Nabi Lut juga tidak tahu kalau itu malaikat. Apalagi malaikat-malaikat tersebut waktu menjelma menjadi manusia tampan-tampan, sehingga kaum Nabi Lut, kaum LGBT pada senang, ya, ingin sekali ketemu dengan tamu-tamunya Nabi Lut karena tampan-tampan, ya. Mereka bilang ada santapan lezat ini di rumahnya Nabi Lut, ya. Sampai Nabi Lut bilang, jangan ini tamuku, jangan bikin malu. Kalau mau sama putri-putriku saja, kalau mau nikah, jangan sama tamu-tamuku. Ya. Fala tukhzuni fi dhaifi, jangan kau bikin malu dengan aku kepada tamu-tamuku. Mereka tidak tahu kalau itu malaikat. Nabi Lut pun tidak tahu kalau itu malaikat. Artinya penjelmanya sangat apa? Sempurna. Kalau sudah menjelma menjadi manusia. Ini terjadi juga. Nabi SAW didatangi malaikat Jibril berulang-ulang dalam bentuk manusia. Seringnya malaikat Jibril berubah menjadi Dihya Al-Kalbi. Jadi seorang bernama Dihya Al-Kalbi. Tetapi terkadang malaikat Jibril berubah bentuk seperti jadi Arab Badui seperti dalam hadis ini. Datang duduk depan Nabi, langsung letakkan tangan di lutut Nabi, mengatakan, "Ya Muhammad." Ya Muhammad. Dan para sahabat disebut dalam riwayat senang kalau ada Arab Badui datang. Kenapa? Kalau ada Arab Badui datang pasti nanya. Dan kalau nanya tidak pakai malu-malu, langsung nanya. Tahu-tahu datang, "Ya Rasulullah, kapan hari kiamat?" Ya Muhammad, bahkan bukan Rasulullah. Ya Muhammad ya. Sementara sebagian sahabat kalau mau nanya sama Nabi enggak enak, segan. Sampai sebagian sahabat mau nanya dia tunda sampai setahun baru nanya. Segannya kepada Nabi SAW. Makanya kalau ada Arab Badui datang, mereka senang, ini pasti bakalan nanya. Kalau sudah nanya pasti ada ilmu yang sampai kepada kita. Bahkan mereka kasih hadiah terkadang kepada Arab Badui yang nanya. Makanya zaman sekarang pun demikian. Ada orang seperti Arab Badui, suka nanya-nanya. Enggak lihat situasi, enggak lihat kondisi, datang, Ustaz, langsung nanya. Untung dia enggak bilang Firanda. Masih mending ya. Arab Badui tadi tidak pakai ustaz lagi, langsung apa? Muhammad. Ya Muhammad.
langsung. Ya ini Arab Badui mau diapain? Ya. Datang-datang kencing di masjid, ya mereka begitu ya. Jadi ini kali ini malaikat Jibril menjelma seperti Arab Badui, ya, yang agak kaku, ya. Tetapi orang ini aneh. Orang ini aneh. Sifat-sifatnya syadidu bayadhi as-siyab. Jubahnya sangat putih bersih. Kalau dia dari orang luar dari jauh pasti kena debu-debu dalam perjalanan di padang pasir, ya. Syadidu sawadi sya'ri, rambutnya juga sangat hitam. Seandainya dia orang musafir pasti berdebu, semeraut, tidak rapi, ya. Sehingga dijadikan oleh para ulama dianjurkan dalam majelis ilmu dengan pakaian yang rapi. Orang hadiri majelis ilmu, majelis tersebut kalau bisa diagungkan, ya, hadiri dengan kebersihan, dengan kerapian sebagaimana malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yura alaihi atharu safar. Kata Umar, ini orang tidak ada bekas-bekas safarnya. Wala ya'rifuhu minna ahad. Dan tidak seorang dari kita pun mengenalnya. Heran kita, ini orang dari mana? Kalau dari luar, tentunya dia ada bekas-bekas safar. Tapi kalau dari kampung sini, kok tidak ada yang kenal? Kok tidak ada yang kenal? Sampai akhirnya dia duduk, dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bersimpuh di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa wada'a kaffai ala fakhidai, dan dia meletakkan kedua tangannya di atas paha Nabi. Dalam sebagian riwayat di lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Berarti dia bertanya, dan dia sudah tahu, malaikat Jibril sudah tahu. Namun dia bertanya agar mengajarkan kepada para sahabat. Makanya dalam hadis sebutkan, Nabi berkata di akhir hadis, "Hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Ini tadi yang datang Jibril. Dia datang untuk mengajarkan agama kepada kalian. Jadi Jibril sudah tahu. Dan dia bertanya, makanya waktu Nabi menjelaskan, Islam adalah rukun Islam, syahadatain, salat, zakat, puasa, haji, kata Jibril, sodakta, benar engkau. Ini bikin bingung lagi. Nanya, ini siapa yang kurang ajar? Ustaz, apa hukumnya ini? Oh benar Ustaz benar. Gimana kira-kira? Orang juga heran, ini siapa orang ini? Tanya-tanya tuh benar-benarin lagi. Fa'ajibna lahu yas'aluhu yusaddiqu. Kami heran dengan orang ini. Dia tanya, dia yang membenarkan, ya. Oleh karena tidak mengapa seorang kalau dilihat ada sesuatu yang bermanfaat, dia tanya pertanyaan kepada ustaz. Pertanyaan yang kira-kira bermanfaat bagi orang yang mendengarnya meskipun dia sudah tahu jawabannya, ya. Ya, taib. Kemudian Nabi menjelaskan rukun Islam, rukun iman, tentang ihsan, baru kemudian tanda-tanda hari kiamat. Perhatikan di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu menjelaskan tentang rukun Islam, Rasulullah sallam menyebutkan 5 perkara. Syahadatain, salat, zakat, puasa dan haji. Yang ini kalau kita lihat adalah amalan-amalan zahir, ya. Ini adalah amalan zahir, ya. Ya, benar. Syahadatain, ucapan. Salat, zakat, ngeluarin duit, puasa kelihatan, haji. Adapun waktu Nabi SAW berbicara tentang rukun iman, ini semua amalan hati. Beriman kepada Allah, malaikat, kepada Rasul, kepada kitab-kitab suci, kepada hari akhirat, kemudian kepada takdir, ini semua adalah amalan hati. Amalan hati. Ya. Baru bicara tentang ihsan, baru bicara tentang tanda-tanda hari kiamat. Sekarang kita syahadatain, tentunya pembahasan ini kita tunda pada pertemuan berikutnya karena hadis ketiga tentang rukun Islam. Bunyal Islam ala khams. Islam dibangun di atas 5 bangunan, ya, 5 perkara ini. Tapi yang kita bahas di sini adalah apa itu Islam, apa itu iman. Islam, ya, dan iman. Ada kaidah disebutkan oleh para ulama, ya, kaidah idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Artinya kalau keduanya berkumpul maka terpisah. Kalau
keduanya terpisah, maka terkumpul, maka bergabung, berkumpul. Ini maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, ada dalam bahasa Arab kata-kata yang kalau bergabung maka maknanya berbeda. Kalau berpisah maka maknanya gabung. Contoh al-bir wa taqwa. Apa itu bir, apa itu taqwa? Ini taqwa, ini kebajikan. Tetapi kalau al-bir wa taqwa disebutkan secara ini kan disebutkan bergabung. Al-bir wa taqwa. Ini gabung atau tidak? Berkumpul kan? Ini berkumpul antara albir dan taqwa. Berkumpul antara albir dan taqwa. Maka albir maknanya adalah amal soleh, mengerjakan amal soleh, adapun at-taqwa artinya meninggalkan kemaksiatan. Khusus ya. Makanya dalam ayat banyak wattaqun nar, tinggalkanlah apa? Tinggalkanlah neraka, jagalah dirimu dari neraka ya. Jadi kalau berkumpul albir wa taqwa dalam satu konteks, maka maknanya berbeda-beda. Albir artinya mengerjakan amal soleh, at-taqwa artinya meninggalkan kemaksiatan. Tapi kalau disebutkan secara sendiri, albir tak disebutkan, maka albir mencakup taqwa. Kalau disebutkan taqwa sendiri, taqwa mencakup albir. Makanya apa itu albir? Albir adalah mengerjakan amal soleh dan meninggalkan kemaksiatan. Kalau disebutkan sendiri, ya. Tetapi kalau disebutkan demikian juga kalau takwa sendiri, Allah minas'alukal huda wa tuqa, ya Allah kami minta petunjuk kepada kami mohon kepada Engkau petunjuk dan at-tuqa, ketakwaan. Kalau digabung disebutkan secara sendiri, maka takwa itu mencakup amal soleh dan meninggalkan maksiat. Albir juga kalau disebutkan sendiri mencakup amal soleh dan meninggalkan apa? Maksiat. Paham? Tapi kalau digabungkan dua-duanya, maka albir artinya mengerjakan amal soleh, at-taqwa artinya meninggalkan kemaksiatan. Contoh yang kedua, misalnya fakir dan miskin. Kalau disebutkan secara sendiri-sendiri, digabungkan, apa namanya? Innamal shadaqatul fuqara wal masakin. Contoh dalam surat At-Taubah, kata Allah sungguhnya zakat itu buat fakir dan miskin. Tatkala digabungkan berarti dua yang berbeda, fakir lain, miskin lain. Kalau maknanya sama, ngapain disebutkan dua-duanya? Ya. Nah, maka kalau digabungkan, maka fakir itu lebih parah daripada miskin. Lebih parah dari miskin. Antum fakir atau miskin? Ini miskin. Miskin itu ada yang mengatakan fakir itu dia punya penghasilan namun tidak cukup untuk setengahnya, nggak sampai. Misalnya kebutuhan dia satu hari 100.000, penghasilan cuma 30.000, ini fakir. Kalau miskin, kebutuhan sehari 100.000, penghasilannya lebih dari setengah, 70.000, tapi masih kurang. Jadi lebih parah fakir daripada miskin. Tapi kalau disebutkan sendiri-sendiri, ya fakir yaitu miskin, miskin ya fakir. Fakir mencakup miskin, miskin mencakup apa? Fakir. Paham? Inilah kaidah. Kalau terkumpul maka maknanya apa? Berbeda, tapi kalau berpisah maknanya sama. Paham? Sama dengan Islam dan iman. Demikian juga Islam dan iman. Kalau digabungkan sebagaimana dalam hadis ini, maka Islam itu adalah amalan zahir, kalau iman apa amalan? Amalan batin. Amalan batin. Tapi kalau dipisah, nanti orang Muslim Islam ya, orang Islam mencakup zahir dan batin. Agama Islam ya, agama Islam maksudnya agama iman juga. Jadi kalau dipisah
Islam sendiri disebutin atau iman sendiri disebutin, maka mencakup yang lainnya. Antum paham atau tidak? Jangan sok paham ya. Yakin paham? Ya. Ya. Ente Islam atau iman? Ya. Kalau dibilang anti Islam, ya Islam. Ente iman ya. Tapi kalau digabungkan Islam dengan iman, maka iman berkaitan dengan amalan hati, Islam berkaitan dengan amalan zahir. Ya. Allah, gimana doanya orang apa namanya? Doa jenazah. Tahu apa namanya? Fahini alal Islam wa in tawaffaitani fatawaffani alal iman. Ya. Doanya, ya Allah, kalau kau hidupkan aku, hidupkanlah aku dalam Islam. Kalau kau matikan aku, matikanlah aku dalam apa? Iman. Ya. Ya. Apa namanya bukan? Allahumma man tawaffaitahu man ahyaitahu fa ahyi al-Islam wa man tawaffaitahu fatawaffa alal iman. Jadi ada doa, ini tulis di mana ini? Dihapus. Capek tulis lagi nanti. Jadi doanya begini ya. Doanya begini. Ya Allah, ya. Ya Allah, siapa yang engkau hidupkan, maka hidupkanlah dia dalam apa? Islam. Waman tawaffaitahu minhu, siapa yang kau wafatkan, siapa yang engkau wafatkan, maka wafatkanlah dalam apa? Iman. Kenapa? Karena kalau sudah meninggal, amalan zahir sudah enggak bisa. Yang tersisa dalam kuburan amalan apa? Batin. Paham? Yang tersisa iman kepada Allah, kepada hari akhirat. Maka kalau hidup di atas Islam, artinya amalan zahir kita bisa lakukan. Tapi kalau sudah meninggal, yang tersisa cuma apa? Iman. Di sini Islam dan iman digabungkan, maka maknanya masing-masing. Ya, berbeda. Tetapi tatkala kita berbicara tentang doanya Nabi Yusuf, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani ta'wilan apa? Ta'wil al-ahadits. Kemudian di akhir kata Nabi Yusuf, ya tawaffani musliman wa alhaqini bis salihin. Ya Allah, wafatkanlah aku Islam. Di sini Nabi Yusuf tidak menyebutkan iman dan Islam. Berarti perkataan Nabi Yusuf tawaffani musliman, tawaffani musliman, maksudnya sama dengan tawaffani apa? Mu'minan. Tidak ada bedanya. Ya Allah, wafatkanlah aku Islam, maksudnya karena disebutkan Islam sendiri berarti mencakup apa? Mencakup iman. Antum kayaknya masih hang ya. Paham tidak? Sudah? Sudah, saya mau hapus ya. Mau foto silakan ya. Ada yang foto? Silakan. Jangan foto saya, foto ini. Tunggu biar foto dulu. Antum mau difoto juga? Yang sampai kiri aja, yang sana jangan. Iya, itu aja. Tunggu bentar. Sudah? Oke deh. Dari sini para hadirin, tatkala iman dan Islam digabung, maka Islam punya makna sendiri, iman punya makna sendiri. Islam berkaitan dengan amalan zahir, maka iman berkaitan dengan amalan batin. Maka dalam hal ini, iman itu lebih tinggi daripada Islam. Ya. Karena iman itu lebih dalam, dia berkaitan dengan masalah batin. Makanya Allah berfirman, qalatil a'rabu amanna. Kata Allah, qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu, walakin qulu aslamna. Qul lam tu'minu, walakin
qulu aslamna. Kata orang-orang Arab Badui, ya Rasulullah, kami telah beriman. Kata Rasulullah, kata Allah, katakanlah kepada mereka, kalian belum beriman, tapi katakanlah kami baru Islam. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Kenapa iman belum masuk dalam hati kalian? Ini menunjukkan bahwasanya iman derajat lebih tinggi daripada Islam. Semua orang yang masuk Islam dia langsung sudah Islam karena dia sudah mengamalkan amalan zahir, dia sudah syahadatain. Masalah iman belakangan, iman baru masuk pelan-pelan dalam apa? Dalam hati. Berarti iman derajat yang lebih tinggi daripada Islam. Paham? Ya, seperti itu. Kenapa? Karena amalan hati lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan amalan zahir. Makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum." Sungguhnya Allah tidak melihat kepada badan kalian, kepada paras kalian, cantik atau tidak cantik, ganteng atau tidak, gagah atau tidak, kurus atau gembrot ya. Yang Allah lihat apa? Walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang Allah lihat adalah hati kalian dan amalan kalian. Jadi hati lebih dahulu baru apa? Baru amalan zahir. Demikian dalam hadis yang lain. Jadi Rasulullah SAW sedang bagi ghanimah. Rasulullah SAW berikan kepada orang-orang yang imannya masih lemah. Rasulullah SAW kasih. Orang-orang baru masuk Islam, imannya masih lemah, Rasulullah kasih. Ada orang yang beriman tidak dikasih oleh Nabi. Maka ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, aku melihat engkau tidak berikan kepada si fulan. Inilah arahu mu'minan. Padahal menurut saya dia seorang beriman." Kata Nabi, "Awa musliman." Muslim kali. Sahabat ini ulang lagi, "Ya Rasulullah, kenapa kau tidak kasih harta kepada si fulan? Sungguhnya menurut saya dia seorang mukmin." Kata Nabi, "Awa musliman," atau muslim. Kenapa? Nabi mengatakan, "Jangan kau bilang iman, karena masalah iman masalah hati. Kau hukum saja zahirnya. Zahirnya dia apa? Islam." Paham? Adapun iman masalah hati derajat lebih tinggi, maka kau tidak bisa mengetahui secara pasti. Nabi ajarkan untuk berhati-hati dalam melafalkan. Dari sini kata para ulama ditinjau dari tingkatan ya. Kemudian nanti ihsan ini lebih tinggi lagi, lebih tinggi dari iman. Karena dia sudah mencapai derajat yang lebih lagi, bukan sekedar beriman saja, bahkan tatkala beribadah dia seakan-akan melihat Allah. Lebih tinggi lagi. Hatinya imannya sangat tinggi sampai pada derajat ihsan. Bahkan kalau dia tidak bisa melihat Allah, dia yakin Allah melihatnya. Orang ini ibadahnya luar biasa. Karena kalau orang ihsan, dia pasti ikhlas. Dia pasti ikhlas, dia pasti khusyuk dalam salatnya. Kenapa? Dia merasa Allah sedang melihat dia. Coba ente kalau misalnya ente lagi persentase di depan presiden misalnya, ente pasti serius kan? Presiden yang nilai misalnya, ini kepala negara, kita berusaha untuk serius, untuk baik. Ya, tidak usah jauh-jauh. Ente sholat di hadapan ustaz saja, ustaznya ngelihat. Kira-kira ente khusyuk enggak? Ustaz Firanda lihat. Garuk pun enggak mau, pokoknya enggak mau garuk. Enggak mau. Kenapa? Dilihat sama Ustaz Firanda ngelihat terus gitu. Dia terus. Itu depan ustaz. Apalagi di depan apa? Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin Allah sedang melihatnya. Alladzi yarauka hina taqum wa taqallubuka fi sajidin wa taqallubaka fi sajidin. Bangunlah engkau salat, sesungguhnya Allah yang melihat engkau berdiri tatkala salat dan engkau melihat Allah melihat engkau tatkala engkau sedang sujud. Orang tersebut dia pasti ikhlas. Pertama ikhlas, yang kedua khusyuk. Jadi orang yang beriman itu apa? Pasti ikhlas. Kemudian pasti apa? Khusyuk. Khusyuk. Kenapa? Karena dia ikhlas, dia tidak peduli dengan orang lain. Yang dia lihat bagaimana Allah menilai dia. Bagi dia yang penting adalah penilaian Allah. Dia tidak butuh pencitraan, enggak perlu. Bagi dia yang penting Allah melihat, selesai. Allah sudah lihat, selesai. Yang kedua dia pasti khusyuk. Kenapa? Dia tahu Allah sedang menilai. Ya akhi, kalau ente salat di Masjid Nabawi, tahu-tahu shooting pas depan ente. Shooting ini dilihat satu Indonesia, satu dunia ngelihat ente sedang apa? Salat. Kira-kira khusyuk enggak? Kira-kira khusyuk sampai tekin. Karena semua ngelihat. Satu dunia sedang lihat itu, anak masuk di televisi. Kita pasti khusyuk lah. Nah, orang yang yakin Allah melihat amal dia tidak peduli dengan komentar manusia. Dia tidak peduli. Yang penting bagaimana komentar. Allah sudah lihat, saya selesai urusan. Tidak perlu dia bergaya, tidak perlu dia
penceritaan, enggak perlu. Kemudian dia pasti khusyuk. Makanya derajat iman, ihsan lebih tinggi daripada iman. Nah, kalau kita mau buat himpunan dari sisi iman dan Islam, maka dari jumlah manusia yang Islam, iman dan ihsan, kita bisa bikin himpunan seperti ini kira-kira. Ya. Yang di luar apa ini? Islam. Ini dari sisi orang Islam. Orang Islam paling apa? Banyak. Di antara orang Islam gitu ada namanya orang yang beriman, atau kita orangnya lah, Muslim. Muslim paling banyak. Namun tidak semua Muslim beriman. Di antara orang Muslim itu ada orang yang mukmin. Di antara orang mukmin ada yang muhsin, derajat yang lebih tinggi. Paham? Tapi kalau ditinjau dari imannya, maka kebalik. Ditinjau dari keimanannya, maka terlalu besar ini bolanya tadi. Sehingga menulis bola lagi di mana? Di sini lah. Jangan besar-besar. Jadi kebalik, yaitu Islam, iman, ihsan. Artinya apa? Orang yang ihsan, dia pasti iman dan Islam. Orang yang ihsan, dia pasti sudah mencapai derajat iman dan derajat Islam. Orang yang sudah iman, dia pasti mencapai derajat Islam. Orang Islam belum tentu beriman, belum tentu apa? Ihsan. Intinya tergantung. Yang penting antum paham bahwasanya tidak mungkin seorang mencapai derajat ihsan kecuali setelah Islam dulu baru apa? Baru iman. Paham? Taib di foto, saya mau lanjutkan lagi. Sebentar. Sudah foto belum? Belum. Hapus semuanya. Ya, semua. Nah, terjadi khilaf yang luar biasa. Tadi saya sebutkan tentang orang-orang Mu'tazilah yang muncul di zamannya Hasan al-Basri. Dulu oleh Wasil bin Atha, diikuti Amr bin Ubaid, ya. Tentang masalah pelaku dosa besar. Tentang status pelaku dosa besar, apa statusnya? Dosa besar apa? Dia membunuh orang, dia berzina, dia makan riba, dia korupsi, dia macam-macam dosa besar dia lakukan. Durhaka sama orang tua, ya macam-macam. Bagaimana statusnya? Muslimkah dia atau apa? Atau mukminkah atau apa? Maka ada beberapa pendapat, ya, ada namanya Ahlus Sunnah, ada namanya Khawarij, Mu'tazilah tadi zamannya Hasan al-Basri. Khawarij menganggap pelaku dosa besar kafir. Ini yang pemahaman seperti ini sangat berbahaya. Takfir suka mengkafirkan, ya, sampai sekarang sedikit mengkafirkan. Ya, pemerintah kafir, presiden kafir, wakil presiden kafir, anggota MPR semuanya apa? Kafir. Anggota DPR semuanya kafir. Yang jualan di kantor DPR, jualan es juga kafir. Saya begitu, mengerikan. Jadi itu mereka fatwakan. Sampai yang ikut pemilu semuanya kafir. Semua PNS kafir. Yang mereka lebih kafir-kafirkan adalah polisi dan tentara. Ya, togut. Polisi apa? Togut. Sampai saya sempat lihat di medsos ada polisi namanya Mas Togut. Togut namanya. Ya, Anda bilang ini bilang polisi togut. Ini togut masa ikut pengajian. Togut salat. Ini togut apa? Ini togut paling baik sedunia. Salat. Sampai kemarin yang polisi Anda ketemu di Pekanbaru, yang polisi yang dipotong kepalanya sama tukang bom itu, istrinya bercadar. Dia rajin salat, rajin pengajian. Coba togut istrinya bercadar, subhanallah. Ya.
Jadi inilah pemahaman. Masalahnya mereka telah merusak, mencoreng Islam, mengebom pakai cadar. Akhirnya semua orang cadaran diburuk sangkai sampai diturunkan dari angkot seakan-akan orang bercadar kemudian berbahaya. Sampai istri saya waktu hari pengumuman itu dia pergi ke mall. Begitu dia balik ada orang Cina langsung ketakutan. Padahal istri saya tidak menakutkan istri saya itu. Kenapa? Sudah bayangan mereka bahwasanya orang bercadar pasti apa? Pasti begitu. Jadi mereka merusak citra Islam. Ya. Inilah Khawarij ini luar biasa, suka mengkafirkan orang. Dan mereka bukan cuma hanya mengkafirkan, mereka aksinya dengan ngebom, dengan bunuh. Dan mereka berpendapat bahwasanya membunuh orang munafik lebih utama daripada membunuh orang kafir asli. Makanya mereka lebih utama menyerang, membunuh pemerintah daripada orang-orang kafir asli. Ya. Mereka meyakini semua pelaku dosa besar kafir. Orang makan riba kafir, orang berhukum dengan hukum selain Allah mutlak kafir, orang berzina kafir. Ya. Oleh karenanya di zaman Ali bin Abi Thalib mereka muncul dan mereka mengkafirkan seluruh yang setuju dengan dua utusan Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengirim Abu Hasan Al-Asy'ari, Muawiyah mengirim Amr bin As. Kemudian mereka berdua bersepakat membuat suatu hukum. Kata orang Khawarij, semua yang setuju dengan keputusan dua orang ini semuanya kafir karena setuju dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kafir berarti kekal di neraka, kekal di neraka. Mu'tazilah, kalau orang ahlu sunnah, orang yang melakukan dosa besar, berzina, merampok, ya, orang homoseksual, LGBT, kafir tidak kafir. Kapan seorang bisa dikatakan kafir? Kalau dia menghalalkan homoseksual, baru dia kafir. Menghalalkan zina, kafir. Kalau dia berzina tidak kafir. Zina 100 kali pun tidak kafir. Terancam dengan neraka tapi tidak kafir. Yang kafir kalau dia mengatakan homoseksual tidak apa-apa. Ya, itu enggak apa-apa. Itu anugerah katanya. Anugerah dari iblis ya. Jadi bagi ahlu sunnah tetap muslim, dia muslim. Atau mukmin naqisul iman. Mukmin kurang imannya. Kurang imannya. Pelaku maksiat dia muslim atau tidak? Muslim, masih syahadatain, tapi dia tidak sampai derajat apa? Iman. Atau kita dalam bahasa yang lain, dia mukmin tapi imannya apa? Kurang. Ini akidah Ahlussunnah. Akidah Ahlussunnah. Adapun Mu'tazilah dia mengatakan orang pelaku dosa besar itu fi manzilah baina manzilatain. Itu di tengah-tengah. Tengah-tengah antara kafir dan muslim. Atau kalau kita bilang sini apa fasik juga bisa, fasik. Fasik, orang fasik. Ya. Kata mereka Mu'tazilah kafir enggak, muslim enggak. Terus di mana? Tengah-tengah. Apa namanya? Ya tengah-tengah namanya. Enggak muslim, enggak kafir. Terus kalau tengah-tengah berarti nanti di akhirat juga tengah-tengah, tidak surga, tidak neraka. Oh enggak, kata dia. Di neraka, kekal di neraka, kata mereka. Loh, kalau gitu kafir dong. Sama dong. Saya bilang kekal di neraka, sama dengan orang Khawarij mengatakan kekal di neraka. Oh beda. Ini kekal di neraka tapi nerakanya lebih mending. Kata mereka demikian, neraka bertingkat-tingkat. Neraka orang kafir paling bawah. Neraka yang orang pelaku dosa besar agak di atas sedikit. Tapi sama-sama kekal. Sama-sama kekal, sama-sama di neraka. Ini semua menyimpang. Ini Khawarij menyimpang, ini Mu'tazilah menyimpang, dan inilah bid'ah yang sempat muncul di zaman Ibnu Umar tentang masalah status pelaku dosa besar, muslimkah, mukminkah atau apa. Dan beginilah kira-kira penjabarannya. Taib, kita lanjutkan tadi. Rasulullah SAW ditanya tentang ihsan. Rasulullah mengatakan tadi, engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau kau tidak melihat, maka Allah melihat. Ini muraqabah. Selalu kita merasa dilihat oleh Allah. Kita tatkala bersendirian, tatkala di depan orang. Oleh karenanya, orang yang sudah sampai derajat ihsan, dia adalah orang yang bisa bahagia meskipun dia sendiri. Ya, makanya diriwayatkan
Ada yang mengatakan la tukallimun nasa katsiran walakin kallimullaha katsiran. Jangan terlalu banyak bicara sama orang-orang. Seringlah engkau berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seringlah baca Quran. Ya, jangan terlalu sibuk dengan banyak orang. Itu seorang melatih diri untuk dia berlezat-lezatan tatkala sendirian. Ya, supaya dia menghadirkan bahwasanya Allah melihat dia, ya. Ihsan. Kemudian Rasulullah SAW malaikat Jibril bertanya, di ujung hadis, malaikat Jibril tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa akhbirni anis saah, kabarkanlah kepadaku kapan hari kiamat." Nabi mengatakan, "Mal mas'ulu anha bi'ala minas sa'il." Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya saya Muhammad dan yang bertanya Jibril tidak tahu. Dan memang hari kiamat itu rahasia. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Ya. Qul fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Siapa engkau wahai Muhammad? Kau tidak tahu. Itu kembali kepada urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inna Allah 'indahu 'ilmus sa'ah. Sungguhnya Allah yang tahu tentang kapan hari kiamat. Tidak ada yang tahu. Allah catat di Lauhil Mahfuz dan tidak ada yang tahu. Nabi tidak tahu, malaikat juga tidak tahu. Makanya tatkala Nabi tidak tahu, malaikat Jibril tidak. Saya tanya sama antum, malaikat terbaik siapa? Malaikat Jibril. Dia tidak tahu kapan hari kiamat. Nabi terbaik siapa? Rasulullah SAW tidak tahu hari kiamat. Tapi Nabi ditanya, "Fa akhbirni an amaratiha," kabarkanlah tentangku tanda-tandanya. Maka Nabi jelaskan tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat ada dua, tanda-tanda ke hari kiamat. Tanda-tanda besar hari kiamat, tanda-tanda kecil hari kiamat. Nyata lagi hapus. Ya sudah, foto. Nanti duduk situ aja. Hadap depan biar difoto. Sudah ya. Kita bicara tentang hari kiamat, hari kiamat. Hari kiamat. Kapankah? Ada yang tahu? Enggak ada yang tahu. Benar, Nabi menjelaskan hari kiamat hari Jumat. Terjadi hari Jumat. Tetapi Jumat kapan? Minggu yang mana? Bulan yang mana? Tahun yang mana? Enggak ada yang tahu. Kemudian datang orang sekarang, seorang dai mengatakan, hari kiamat dihitung-hitung pakai rumus apa enggak tahu ya. Kemudian intinya hari kiamat enggak sampai 50 tahun lagi. Jadi berarti ente tahu hari kiamat kapan. Dan itu enggak benar. Akhirnya kemudian menyampaikan bahwasanya akan terjadi demikian, tahun 2000 sekian akan begini. Orang jadi ketakutan semuanya. Sampai ada seorang dai mengisi pengajian di satu negeri, saya diceritain karena saya juga ngisi di luar negeri tersebut. Cerita ada yang cerita tentang hari kiamat akan terjadi demikian. Beli kuda, akhirnya orang beli kuda. Karena sebentar lagi akan begini, tidak bermanfaat minyak bumi. Subhanallah. Jadi orang jadi ketakutan. Yang mau bangun rumah sama, entar lagi hari kiamat sudah enggak jadi bangun rumah. Yang mau poligami juga ketakutan. Kita bilang kita takut kapan hari kiamat, tapi jangan kita tentukan kapannya. Pasti terjadi demikian. Akhirnya apa bedanya Anda dengan dukun? Dan tidak terjadi. Pada tahun sekian pasti terjadi demikian. Ente gimana bicara seperti itu? Dan tidak terjadi. Nanti orang akhirnya mendustakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berbicara tentang tanda hari kiamat, tapi tidak boleh menentukan kapan hari kiamat. Tatkala seorang mengatakan hari kiamat 35 tahun lagi, berarti dia tahu kan kapan hari kiamat. Malaikat Jibril saja tidak tahu, Nabi saja tidak tahu, kenapa ente bisa tahu? Ustaz, ada ulama yang pernah ya ulama bisa salah. Contoh, At-Tabari kalau enggak salah, dia mengatakan umur dunia cuma 500 tahun. Dia waktu abad ketiga, dia ngomong begitu, abad ketiga, abad keempat. Umur dunia 500 tahun. Sekarang sudah abad ke-14. Berarti sudah kiamat saja. Dia keliru, dia salah. Ulama tapi salah, bisa keliru. Ya. Maka kita katakan yang benar bahwasanya tidak ada yang tahu kapan hari kiamat. Nabi hanya mengatakan hari Jumat, kapannya, minggunya kapan, bulannya kapan, enggak ada yang tahu. Maka seorang terkadang sibuk mentanzil
ingin menerapkan ini loh, ini maksud oleh Nabi ini betul hari kiamat. Dan sampai Dajjal katanya sudah keluar. Ya akhi, Dajjal sudah keluar. Di Israel lahir seorang anak kecil, matanya cuma satu. Ya akhi, itu orang cacat ente bilang Dajjal. Kasihan. Artinya ente doain biar dia sembuh, dibilang apa? Dajjal. Ada yang lagi siapa? Si Presiden Amerika ini siapa? Siapa? Trump, Donald Trump itu Dajjal. Ya akhi, itu bukan Dajjal ya akhi. Kalau Dajjal cuma segitu aja gampang selesai urusan. Apa orang disebut Dajjal, orang disebut Dajjal. Enggak boleh kita zalimi orang ya. Enggak boleh ente tuduh Donald Trump apa? Dajjal. Jangan sembarangan ya. Hari kiamat tidak ada yang tahu, Jibril enggak tahu, Nabi tidak tahu, tapi tanda-tandanya. Tanda-tanda hari kiamat. Ada dua, namanya tanda-tanda besar. Asyratus Sa'ah Al-Kubra. Kemudian tanda-tanda kecil. Namanya Asyratus Sa'ah Al-Kubra. Nah, Asyratus Sa'ah As-Sughra. Tanda-tanda besar ini maksudnya menjelang. Ini maksudnya menjelang hari kiamat. Dan ini menunjukkan ada perubahan luar biasa yang ghairu ma'hud, yang luar biasa, tidak biasa dilihat oleh manusia. Contohnya turunnya Nabi Isa. Contohnya munculnya Dajjal. Contohnya matahari terbit dari apa? Terbit dari barat. Contohnya lagi binatang berbicara. Dabbah tukallimuhum. Di antara sini ada Imam Mahdi. Imam Mahdi, ya. Sama Imam Mahdi juga muncul di zaman yang orang benar-benar kaya raya sampai mau bagi emas nggak ada yang terima. Saking semuanya dalam kondisi apa? Makmur. Ya. Makanya kalau ada yang ngaku Imam Mahdi sudah muncul, sudah memimpin. Salah muncul ya. Orang sekarang masih banyak yang kesulitan. Imam Mahdi muncul nanti, ya. Imam Mahdi, Nabi sebutkan Imam Mahdi itu dari keturunan Hasan, cucu Nabi SAW, namanya Muhammad bin Abdullah. Nabi sebut hidungnya seperti ini, tidak mancung gini, agak bengkok sedikit. Bagaimana sifat-sifatnya Nabi sebutin? Tahu-tahu ada orang Indonesia ngaku jadi Imam Mahdi, ya. Hidung setengah pesek, ngawur ya. Adapun tanda-tanda kecil, yaitu ya masih jauh dari hari kiamat, masih, artinya bukan masih jauh, tapi tidak menjelang, bukan menjelang. Contohnya tadi apa? Budak melahirkan apa? Melahirkan majikan, tuan. Tadi apa lagi? Pengembala kambing diceger. Kambing meninggikan bangunan. Dan banyak orang meninggalkan salam. Ini sudah terjadi di antara mereka. Hanya salam kepada orang yang dikenal. Kemudian tidak tahiyatul masjid. Di antaranya menjelang lagi satu orang lelaki diikuti 40 atau 50 perempuan. Ini kapan? Kita tunggu-tunggu nggak muncul-muncul. Ini nanti kayaknya masih jauh karena memang jumlah wanita semakin lama semakin apa? Banyak. Perbandingannya semakin banyak, terjadi peperangan, banyak laki-laki yang mati sampai pada suatu masa satu laki-laki ngurusi berapa? 50 orang atau 40 orang. Kalau antum masih hidup jangan khawatir, ini banyak dikejar-kejar apa? Taib. Contohnya ini banyak ya, ada sampai mungkin 50 tanda-tanda hari kiamat, tanda kecil hari kiamat. Pertama, budak melahirkan majikan. Apa maksudnya budak melahirkan majikannya? Ada secara umum ada dua pendapat ya. Maksudnya makna majazi.
Maksudnya anak-anak durhaka. Durhaka melakukan menyikapi ibunya seperti pembantu. Maksudnya demikian, ibunya dimarah-marah, dibentak-bentak, disuruh-suruh, seperti majikan dia, ibunya adalah pembantunya. Ini makna yang kedua, benar-benar hakiki. Maksudnya banyak peperangan. Banyak peperangan terjadi sehingga banyak perbudakan. Banyak peperangan sehingga banyak perbudakan. Kalau banyak perbudakan terjadi tasarri. Tasarri itu artinya yang menang menjadikan wanita-wanita budak dan dia boleh menggauli wanita tersebut. Kalau dia gauli akhirnya wanita itu punya anak. Anak itu namanya waladul amah. Jadi dia anak itu bapaknya orang merdeka majikan, ibunya budak. Nah, kalau dia melahirkan anak tersebut, anak itu seperti majikan ibunya sendiri karena ini anak majikan. Tetapi ini budak. Ini penafsiran, ada tafsiran yang lain tapi kira-kira seperti ini. Jadi demikian saja ya apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya tentang hadis yang kedua. Tentang iman, Islam, ihsan dan juga sedikit tentang tanda-tanda hari kiamat ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Tidak usah ada tanya jawab ya. Sampai sini saja. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.